Aku nggak pernah berharap banyak waktu Mama nikah sama Bapak Bayu, bapak tiri aku. Kata-kata seperti ayah tiri dan adik tiri terdengar seperti bahasa planet lain, jauh dan gak nyambung sama hidupku. Tapi, ya, hidup memang suka kasih kejutan gak terduga. Awal-awal, hubungan aku dan Bayu cuma sebatas salam sopan di meja makan, ngobrol singkat soal sekolah, dan itu saja. Bayu itu orangnya pendiam, hampir kayak introvert sejati, sementara aku sibuk cari jati diri. Nggak pernah kepikiran kalau semuanya bakal berubah. Suatu malam, pas hujan deras di kota Malang, Mama dan Bapak Bayu pergi ke Surabaya buat urusan kerjaan, aku di rumah sendirian. Aku duduk di ruang tamu, berusaha belajar buat ujian minggu depan. Aku pakai daster santai warna krem, bahan kaos tipis yang cuma menutupi lutut, dan kaos kaki rajutan warna abu-abu yang bikin kaki hangat. Rambutku aku ikat cepol rendah, dengan beberapa helai rambut terurai di sisi wajah, bikin aku terlihat sedikit berantakan tapi entah kenapa aku suka gaya itu. Tiba-tiba Bayu muncul bawa secangkir teh hangat. Dia berhenti di depan aku yang sedang dikelilingi buku dan catatan berserakan. Butuh bantuan? Nggak, tanyanya sambil menunduk lihat buku yang aku baca. Aku ragu sebentar, nggak mau ngaku kalau aku buntu sama soal matematika yang rumit itu. Mungkin boleh, jawabku pelan. Dia duduk di samping aku dan mulai jelasin perlahan-lahan selama lebih dari 1 jam. Suaranya tenang dan sabar, kayak guru privat yang sabar banget. Aku bahkan nggak sadar degup jantungku naik saat dia senyum setelah aku berhasil menyelesaikan soal yang sulit itu. Lihat, bisa kan? Katanya santai. Tapi aku tahu itu bukan kalimat biasa. Saat itu aku mulai lihat Bayu beda, bukan cuma anak pendiam dari keluarga baru Mama. Ada sesuatu yang lain di matanya. Minggu-minggu berikutnya, kami sering ketemu nggak sengaja di dapur, lorong, atau balkon rumah kami di Malang. Obrolan kami ngalir gampang, dari musik sampai film. Aku merasa nyaman banget jadi diri sendiri di dekat Bayu, tanpa takut dihakimi. Kayak dia ngerti bagian aku yang aku sendiri belum paham. Suatu siang yang panas banget, kami jalan-jalan ke villa keluarga Mama di Batu. Aku baru ganti baju renang favoritku warna marun tua yang nenek kasih karena dia tahu aku suka warna unik. Aku juga pakai pareo sifon tipis yang melayang-layang saat angin berhembus. Bayu sudah duduk di pinggir kolam renang, celana pendek renangnya gelap basah sampai lutut. Buku di tangannya, tapi matanya kosong menatap jauh. Aku panggil dia santai, "Hai." Dia angkat kepala dan matanya sekilas melirik aku dari atas sampai bawah, rambut masih basah, kaki telanjang di pinggir kolam, lalu kembali ke wajahku. Senyumnya berbeda, ada getaran aneh yang aku nggak ngerti. "Hai," jawabnya sambil tutup buku dan taruh di samping. "Kesiap perang lawan panas?" tanyanya. "Lebih atau kurang," jawabku sambil angkat bahu. "Tapi kolam renang ini penyelamat hari ini." Aku lepas pareo dan meluncur ke air yang dingin dan menyegarkan itu. Bayu masih lihat aku, kali ini matanya nggak cepat berpaling. "Ada apa?" aku bercanda, setengah serius. "Kayaknya kamu beda hari ini," katanya, ragu. Aku ketawa kecil sambil coba sembunyikan pipi yang mulai memerah. "Beda gimana?" Dia angkat bahu, tapi matanya berkilat aneh. "Mungkin cuma efek panas musim panas," katanya. Aku nggak jawab, lagi-lagi nyelam dalam air, mencoba sembunyikan perasaan yang bergejolak. Tapi aku tetap merasa berat di bawah tatapannya. Bayu lompat ke kolam dengan gerakan gesit, cipratan air memenuhi udara. Dia berdiri di dekatku, dan ada jarak yang terasa sangat dekat tapi juga aneh. Matanya bertemu mataku, ada sesuatu yang dia coba sembunyikan. "Airnya enak, ya?" tanyanya lembut. "Banget," jawabku, jantung berdebar.
Kami ngobrol lama tentang hal-hal sepele, tapi ada ketegangan tak terlihat yang menggantung di udara. Beberapa jam kemudian aku keluar dari kolam, tahu kalau semuanya sudah berubah. Ini bukan cuma soal persahabatan atau tinggal serumah. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang kami berdua belum siap beri nama. Tiba-tiba, ketika aku masuk ke kamar mandi, air shower cuma keluar dingin. Aku bingung dan panggil Bayu. Dia datang cepat, buku di tangan, matanya sedikit terkejut saat lihat aku cuma pakai handuk basah. Showernya rusak, cuma air dingin. Bisa tolong periksa, aku minta. Dia angkat alis tapi setuju. Aku geser dan biarkan dia masuk ke kamar mandi kecil itu. Dia berusaha ngatur keran air sambil nggak bisa sembunyikan ketegangan saat lihat aku berdiri dekat pintu. Udara jadi panas dan penuh listrik. Akhirnya air hangat keluar, dia bilang, beres. Aku senyum lega, makasih banyak, Bayu, kamu penyelamatku hari ini. Matanya bertemu mataku sebentar, dan tanpa sadar aku mencondongkan badan dan menciumnya. Cepat, impulsif, kayak anak remaja yang baru belajar cinta. Bayu kaget, matanya melebar, lalu senyum kecil dan segera mengalihkan pandangannya. Nggak mungkin, aku batuk. Kayaknya aku harus pergi biar kamu bisa mandi dengan tenang. Dia buru-buru keluar kamar mandi, ninggalin aku sendiri dengan jantung yang berdetak kencang dan kepala penuh tanda tanya. Apa yang barusan terjadi? Kenapa dia pergi secepat itu? Aku nggak bisa berhenti mikir soal tatapannya, senyumnya yang aneh, dan keheningan yang tiba-tiba muncul di antara kami. Tapi aku juga tahu, ini baru awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin bakal mengubah segalanya. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Nama asing muncul di layar. Dia mengerutkan dahi dan angkat telepon dengan suara pelan tapi tegang. Aku cuma dengar potongan-potongan pembicaraan. Iya, besok aku datang. Apa itu? Aku lihat wajahnya berubah, bayangan gelisah melintas di matanya. Itu mantan pacarnya. Kecelakaan, katanya pelan. Dia butuh aku. Hatiku langsung sesak. Masa lalu Bayu muncul lagi, mengganggu keseimbangan yang sulit kami bangun. Aku merasa sesuatu yang belum selesai sedang menunggu kami. Aku berdiri di pintu kamar, menatap foto Bayu dan cewek itu yang ada di meja samping tempat tidurnya. Mereka berpegangan tangan, tersenyum, dan di belakang foto tertulis satu kata, selamanya. Malam itu, aku merasa dunia kami mulai retak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum siap, tapi takdir berkata lain. Pagi itu, udara kota Malang terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di meja makan, mengenakan blus putih tipis dengan lengan pendek sedikit mengembang, dipadukan rok plisket warna coklat muda yang membelai lututku. Sepatu flat berwarna kremku tergeletak di bawah kursi, sementara gelang perak sederhana di pergelangan tangan kanan berkilauan terkena sinar mentari pagi. Rambutku aku biarkan terurai, sedikit bergelombang, menambah kesan lembut tapi tetap rapi. Bayu belum turun dari kamar, dan aku tahu dia sedang menahan sesuatu. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat kusam dan murung. Aku coba menyapa, tapi dia hanya membalas dengan anggukan pelan sambil menyeruput kopi hitam di dapur kecil kami. Bayu, kamu nggak mau makan? Tanyaku dengan suara lembut, mencoba mengusir suasana tegang. Dia menggeleng. Aku harus ke rumah sakit di Surabaya hari ini. Lera, mantan aku, kondisinya kritis. Kecelakaan parah, katanya butuh operasi segera. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa cemas dan cemburu yang tiba-tiba menyeruak di dada. Kamu harus pergi. Aku ngerti kok. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Makasih,
An. Aku duduk lebih tegak, mencoba menenangkan diriku sendiri. Tapi Bayu, kamu yakin? Aku di sini buat kamu juga. Dia berjalan mendekat, meraih tangan kiriku yang masih di atas meja. Aku tahu, dan itu yang buat aku kuat. Tapi aku harus bantu Lera. Dia nggak punya siapa-siapa di sana. Aku menghibur dirinya dengan senyum kecil dan jari-jariku menggenggam erat tangannya. Jangan lupa jaga diri ya. Bayu mengangguk pelan, lalu bergegas mengemas tas kecil. Aku lihat dia pakai kemeja biru muda yang pas di tubuhnya, celana jeans gelap, dan sepatu sneakers putih yang mulai sedikit kotor. Rambutnya masih agak basah, tertata rapi tapi tak berlebihan. Dia terlihat seperti pria biasa yang harus menghadapi masalah luar biasa. Sebelum keluar pintu, dia berbalik dan melirikku. Nanti malam aku telepon, ya. Aku mengangguk, tapi hatiku malah seperti menjerit. Aku nggak bisa berhenti mikir tentang Lera. Siapa dia sebenarnya? Apa yang pernah mereka lewati? Dan apakah aku cukup penting buat Bayu sekarang? Setelah Bayu pergi, aku duduk di balkon kecil rumah kami yang menghadap ke jalanan sepi. Angin pagi yang dingin menyapu wajahku, membuat aku menutup mata dan menghela napas panjang. Tiba-tiba aku teringat kata-kata Mama waktu kami sarapan kemarin, kamu kelihatan bahagia, An. Aku senang lihat kamu cerah akhir-akhir ini. Aku tertawa kecil, dalam hati aku bilang, iya, Ma, aku bahagia, tapi hati ini juga penuh tanda tanya. Aku ambil ponsel dan mulai menulis pesan ke Bayu, tapi langsung kuhapus lagi. Aku nggak tahu apa yang harus kukatakan selain hati-hati di jalan. Hari berlalu dengan lambat. Aku sibuk dengan kuliah dan tugas, tapi pikiran tentang Bayu dan Lera terus menghantui. Malamnya, teleponku berdering. Suara Bayu terdengar lelah tapi hangat. An, Lera sudah dioperasi. Kondisinya stabil sekarang. Aku senang mendengar kabar itu, tapi ada jarak yang tak terlihat di balik suaranya. Kamu gimana? Tanyaku. Capek. Tapi aku harus kuat buat dia. Aku mencoba tersenyum meski hanya lewat suara. Aku di sini, Bayu. Aku tunggu kamu pulang. Setelah telepon, aku duduk termenung di kamar, mengenakan piyama sutra tipis berwarna lavender dengan renda lembut di ujungnya. Kakiku telanjang, dan aroma lotion vanila yang aku pakai masih tercium samar. Bayu selalu bilang aku terlihat cantik saat santai seperti ini, tapi malam itu aku merasa kosong. Di sudut meja, foto Bayu dan Lera masih tergeletak. Aku menatap tulisan selamanya di belakangnya, dan hatiku berdebar tak menentu. Apa arti selamanya itu baginya? Apakah aku termasuk di dalamnya? Atau aku hanya pengganti sementara? Aku menutup mata, mencoba mengusir semua keraguan. Tapi suara telepon yang berdering lagi malam itu membuatku terkejut. Kali ini, Bayu terdengar panik. Ada masalah di rumah sakit. Aku harus ke sana lagi. Lera, kondisinya memburuk. Aku menggigit bibir, berusaha keras menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Rasanya seperti semua yang aku bangun mulai runtuh seketika. Jangan takut, Bayu. Aku di sini. Kamu nggak sendiri, bisikku pelan. Tapi di dalam hati, aku tahu perjalanan kami baru saja menghadapi badai baru yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah kami di Malang, mengenakan dress satin berwarna dusty pink yang halus menyentuh kulit, dengan potongan simpel tapi elegan. Tali bahunya tipis, memperlihatkan garis bahu yang lembut,
sementara rok dress itu jatuh tepat di atas lutut, menambah sentuhan feminin yang tak berlebihan. Kakiku telanjang, dan aku membiarkan rambut panjangku terurai bebas, sedikit bergelombang saat angin malam masuk lewat jendela yang terbuka. Lampu-lampu kota terlihat samar di kejauhan, tapi pikiranku jauh lebih gelap dari malam yang aku lihat. Bayu sudah beberapa hari di Surabaya, dan setiap teleponnya terasa makin singkat, semakin jauh, seolah ada tembok yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku buka dan menemukan sebuah foto lama, Bayu dan seorang perempuan bernama Lera, tersenyum mesra sambil saling berpegangan tangan. Di belakang foto tertulis, dengan tinta hitam tebal, kata, selamanya. Jantungku berdegup keras, tangan gemetar. Rasanya seperti ada pisau kecil yang perlahan menusuk hatiku. Aku tahu tentang Lera, tapi melihat foto itu membuat semuanya terasa begitu nyata dan menyakitkan. Aku meletakkan ponsel dan berdiri, lalu berjalan ke balkon. Udara malam dingin menusuk, tapi aku tak peduli. Aku tarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kenapa harus dia, gumamku pelan. Apa aku hanya pengganti sementara? Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Bayu masuk tanpa suara, mengenakan kaos abu-abu yang longgar dan celana training hitam. Rambutnya sedikit acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur. Dia berjalan mendekat, tanpa bicara langsung meraih tanganku. Sentuhan hangatnya membuat aku sedikit tenang, tapi juga takut. Aku takut semuanya akan berubah, takut kehilangan dia. Kamu gak perlu takut, An, katanya lirih. Aku di sini. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku menatap matanya yang penuh kejujuran dan kesedihan. Tapi ada sesuatu yang belum dia ceritakan, sesuatu yang terus menghantuinya. Bayu, apa kamu yakin ini benar? Aku gak mau kita hancur karena masa lalu, ucapku perlahan. Dia menghela napas panjang dan duduk di sofa, menarikku duduk di pangkuannya. Aku juga takut, An. Tapi aku gak bisa lari dari kenyataan. Lera bagian dari hidupku, dan aku harus bertanggung jawab. Aku meletakkan kepala di dadanya, merasakan detak jantungnya yang cepat dan tidak beraturan. Aku ingin percaya sama kamu. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku gak mau jadi pengganti. Bayu mengangguk, memeluk aku lebih erat. Kamu bukan pengganti. Kamu adalah alasan aku ingin bertahan. Kami duduk di sana dalam diam, hanya suara napas kami yang terdengar. Tapi ketegangan di udara tetap terasa, seperti badai yang belum reda. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke Surabaya, ke rumah sakit tempat Lera dirawat. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya, dan apa arti aku bagi Bayu. Aku mengenakan blus putih dengan lengan panjang yang digulung sampai siku, dipadukan celana panjang warna coklat muda yang membalut kaki rampingku. Sepatu slip-on coklat yang nyaman melengkapi penampilanku. Rambutku aku ikat rendah dengan pita hitam, supaya terlihat rapi tapi tetap simpel. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat Bayu sedang duduk di ruang tunggu, wajahnya lelah tapi matanya segera berbinar saat melihatku. Aku nggak tahu harus bilang apa, An, katanya pelan. Terima kasih sudah datang. Aku tersenyum, berusaha kuat. Aku di sini karena aku peduli. Dan aku ingin kita jujur satu sama lain. Bayu mengangguk. Aku ingin kamu kenal dia. Aku nggak mau ada rahasia di antara kita. Kami berjalan menuju kamar Lera. Pintu terbuka, dan di dalam, seorang perempuan muda dengan rambut hitam panjang tergeletak lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat tapi tenang. Aku menatap Bayu, dan dia menatap aku. Ada campuran rasa cemas, haru, dan ketidakpastian yang memenuhi ruangan itu.
Di saat itulah aku sadar, perjalanan kami bukan hanya soal kami berdua. Ada masa lalu yang harus kami hadapi, luka yang harus kami sembuhkan. Dan aku bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati semuanya? Hari itu, udara Surabaya terasa lembab dan panas, tapi aku tak peduli. Aku mengenakan blus merah marun yang sedikit terbuka di bagian kerah, memperlihatkan kalung rantai emas tipis yang melingkar di leherku. Rok span hitam yang menempel di pinggulku membuat langkahku terasa lebih percaya diri, meskipun hatiku berdebar tak menentu. Sepatu heels hitam dengan hak sedang kuayunkan perlahan saat aku menuju ruang perawatan rumah sakit itu. Bayu berdiri di samping ranjang Lera, wajahnya tegang. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, celana bahan abu-abu, dan sepatu loafers coklat yang terawat rapi. Rambutnya sedikit berantakan, tanda dia belum tidur cukup. Aku melangkah masuk dan menyapa dengan senyum lembut, tapi suasana terasa sunyi dan berat. Lera membuka matanya perlahan, menatapku dengan mata sayu yang penuh rasa ingin tahu. Rambut hitamnya terurai berantakan di bantal, wajahnya pucat tapi ada kehangatan tersimpan di sana. "Anissa, kan?" Suaranya lirih, suaranya serak. Aku mengangguk sambil duduk di kursi dekat ranjangnya. "Iya, Lera. Aku Bayu pacarnya sekarang." Bayu mengangguk pelan, tangannya menggenggam tangan Lera dengan lembut. Ada kesedihan yang dalam terpancar dari matanya. "Aku tahu ini rumit," ucap Bayu pelan. "Tapi aku ingin kalian berdua tahu yang sebenarnya." Aku menatap Lera, berusaha memahami perasaannya. "Aku nggak mau kamu merasa tergantikan, Lera. Aku cuma ingin kita bisa saling menghargai." Lera tersenyum tipis, air mata mulai mengalir pelan di pipinya. "Aku nggak marah, Anissa. Aku cuma lelah dengan semuanya." Bayu mengusap pelan punggung tangan Lera. "Kamu bagian penting dari hidupku, Lera. Tapi aku juga ingin Anissa jadi bagian masa depanku." Aku merasakan campuran emosi, kasihan, cemburu, dan keinginan kuat untuk bertahan. Bayu berdiri dan memandangi kami berdua. "Mungkin kita harus mulai dari awal, dengan jujur dan terbuka," katanya. "Gak ada yang bisa aku sembunyikan dari kalian." Aku mengangguk, berusaha menahan air mata. "Setuju. Aku mau kita semua saling menghormati." Lera mengangguk pelan dan menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih, Anissa. Aku berharap kita bisa menemukan jalan bersama." Saat itu, aku merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Tapi aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Sebelum aku meninggalkan rumah sakit, Bayu menggenggam tanganku erat. "Terima kasih sudah datang, An. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu." Aku tersenyum dan membalas genggamannya. "Kita hadapi ini bersama." Di perjalanan pulang, aku menatap jendela mobil yang mulai gelap. Lampu kota Surabaya berkelap-kelip, tapi pikiranku masih penuh dengan pertanyaan. Apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi masa lalu? Atau akankah bayangan Lera terus menghantui kami? Aku menggigit bibir, tak bisa menahan perasaan campur aduk yang mengalir deras. Sesampainya di rumah, aku melepas sepatu heels, mengganti pakaian dengan kaos longgar dan celana pendek. Aku duduk di balkon kecil, menatap langit malam yang penuh bintang. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor Bayu. "Besok kita bicara lebih banyak, ya?" Aku janji. Aku tersenyum tipis, tapi dalam hati aku tahu, ini baru permulaan dari babak baru dalam kisah kami yang penuh rintangan dan misteri.
Beberapa hari setelah kunjunganku ke rumah sakit di Surabaya, suasana di rumah kami di Malang berubah menjadi penuh ketegangan yang tak terucapkan. Aku mengenakan kemeja katun biru muda yang sedikit membalut tubuhku, dipadukan dengan celana jeans skinny hitam yang membentuk lekuk kaki. Sepatu slip-on putih teronggok di dekat pintu, sementara gelang perak sederhana di pergelangan tanganku berkilauan lembut saat aku menggerakkan tangan. Rambutku aku ikat kuncir kuda rendah, sehingga wajahku terlihat lebih tegas. Bayu pulang dengan wajah yang lebih lelah dari sebelumnya. Dia mengenakan jaket bomber hitam yang membalut kemeja lengan panjang abu-abu, celana bahan coklat tua, dan sepatu boots hitam yang sedikit berdebu. Aku melihat ada beban berat di matanya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, setelah makan malam yang hening, aku duduk di ruang tamu dengan piyama sutra berwarna ungu gelap, rendah halus menghiasi bagian ujungnya. Bayu masuk dan duduk di sebelahku, matanya menatap kosong ke depan. Aku harus bilang sesuatu, An, suaranya bergetar pelan. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh kecemasan. Kamu tahu tentang Lera, tapi aku nggak pernah bilang seberapa dalam perasaanku padanya dulu, katanya. Aku menggenggam tangannya erat-erat, mencoba memberi dukungan. Setelah kecelakaan itu, aku merasa bersalah. Seolah-olah aku harus memilih antara masa lalu dan masa depan. Aku menarik napas dalam, mencoba memahami. Kamu nggak harus pilih sendiri, Bayu. Aku di sini untuk kamu, kataku lembut. Dia tersenyum tipis, tapi matanya tetap penuh luka. Tapi ada sesuatu yang harus aku jujurkan, dia melanjutkan dengan suara pelan. Aku pernah membuat kesalahan besar, sesuatu yang bisa merusak segalanya. Aku menatapnya penuh perhatian, menunggu kata-katanya. Dulu, sebelum aku kenal kamu, aku pernah berjanji pada Lera, sebuah janji yang sulit untuk aku lupakan. Aku terdiam, merasakan jantung berdegup lebih kencang. Apa janji itu? Tanyaku pelan. Bayu mengalihkan pandangan, lalu berkata dengan suara serak, aku berjanji akan selalu ada untuk dia, dalam keadaan apapun. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Apakah janji itu masih berlaku sekarang? Aku bertanya, suara bergetar. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku nggak tahu, An. Tapi aku ingin mencoba membuktikan bahwa aku bisa mencintai kamu sepenuh hati. Aku menariknya ke pelukan, merasakan tubuhnya gemetar. Kita akan hadapi ini bersama. Aku percaya kita bisa. Tapi di balik kepercayaan itu, hatiku masih bertanya-tanya, apakah masa lalu Bayu akan terus menghantui kami? Atau bisakah cinta kami mengalahkan semua bayangan yang mengintai? Tiba-tiba, ponsel Bayu berdering. Dia melihat layar, berubah pucat, dan berkata, ini dari rumah sakit, ada sesuatu yang harus aku ketahui. Aku tahu, badai baru akan segera datang. Malam itu, rumah di Malang terasa sunyi, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu meja yang memantul lembut di dinding. Aku duduk di sofa ruang tamu, mengenakan gaun tidur satin berwarna biru navy yang jatuh anggun di tubuhku. Tali tipisnya menonjolkan bahu halusku, sementara potongan gaun yang sedikit terbuka di bagian punggung membuatku merasa lebih percaya diri. Kaki telanjangku menyentuh karpet lembut, dan gelang emas tipis berkilauan di pergelangan tangan kiriku. Bayu berdiri di dekat jendela, mengenakan kaos hitam polos dan celana training abu-abu. Matanya menatap kosong keluar, tapi aku tahu pikirannya berkecamuk. Telepon tadi malam benar-benar mengguncang kami. Suara dokter di ujung sana memberikan kabar yang sulit dipercaya. Keadaan Lera memburuk, dan ada komplikasi serius yang mengharuskannya menjalani operasi ulang secepatnya. Aku berjalan mendekat, duduk di samping Bayu, dan menggenggam tangannya erat. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku dengan suara pelan.
Dia menarik napas panjang, lalu berkata, aku harus ke Surabaya lagi. Aku nggak bisa meninggalkannya sekarang. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa hancur. Aku akan di sini menunggumu. Jaga diri, ya. Bayu menoleh, matanya penuh rasa terima kasih dan kesedihan. Terima kasih, An. Kamu kuat banget. Setelah Bayu pergi pagi-pagi sekali ke stasiun, aku kembali ke kamar, mengenakan piyama katun putih yang lembut. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba tidur, tapi pikiranku terus berlari. Tiba-tiba, suara dering ponsel membuyarkan keheningan. Pesan masuk dari nomor Bayu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku janji aku akan kembali. Aku membalas dengan singkat, aku percaya kamu. Malam-malam berlalu dengan cemas, aku terus menunggu kabar darinya. Setiap suara dari ponsel membuat jantungku berdegup kencang. Suatu sore, suara telepon berbunyi. Bayu menelpon dari rumah sakit, suaranya lelah tapi penuh harapan. Lera sudah melewati operasi. Kondisinya stabil. Aku menghela napas lega, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Ada jarak, sesuatu yang sulit aku jelaskan. Kamu sendiri gimana, Bayu? Tanyaku. Aku capek, An. Tapi aku harus kuat buat dia, dan buat kamu. Kami mengakhiri pembicaraan dengan janji untuk tetap saling mendukung. Namun, aku tahu, badai belum usai. Bayu membawa beban yang lebih berat dari yang aku kira. Malam itu, aku duduk di balkon rumah kami, menatap bintang yang berkelip di langit malang. Ada bisikan dalam hatiku, sebuah firasat bahwa masa depan kami akan diuji lebih keras lagi. Dan tak kusangka, malam itu sebuah pesan misterius masuk ke ponselku, sebuah foto lama Bayu dan Lera, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku terbangun di pagi yang gerimis di Malang, hujan kecil menetes pelan di jendela kamar. Aku mengenakan kaos putih lengan panjang yang lembut menyelimuti kulitku, dipadukan dengan celana panjang katun berwarna abu-abu muda. Rambut panjangku kusut sedikit karena tidur, tergerai bebas di atas bantal satin krem. Sepasang anting kecil berbentuk bulan sabit berkilauan lembut menambah sentuhan manis di telingaku. Ponselku bergetar, membuatku terbangun dari lamunan. Pesan masuk dari nomor Bayu yang belum ku kenal sebelumnya. Aku ragu, tapi penasaran membuka isi pesan itu. Anissa, aku tahu kamu dekat dengan Bayu. Ada hal yang harus kamu tahu tentang masa lalunya. Jangan biarkan rahasia menguasai hidupmu. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, tangan gemetar saat membaca pesan itu. Siapa yang mengirimnya? Apa rahasia kelam yang belum aku ketahui? Aku mengirim pesan balasan, tapi tak ada jawaban. Bayu turun dari kamar, mengenakan jaket hoodie abu-abu dan celana jeans yang mulai lusuh. Dia terlihat lelah, tapi matanya tetap hangat saat menatapku. Kamu kenapa, An? Tanyanya. Aku menahan diri, mencoba tetap tenang. Ada seseorang yang mengirim pesan aneh ke aku, tentang kamu. Matanya berubah, ada kilatan cemas yang tiba-tiba muncul. Siapa? Apa yang mereka bilang? Aku menghela napas, mereka bilang ada rahasia yang harus aku tahu. Bayu duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ada masa lalu yang aku sembunyikan, An. Tapi aku janji, aku nggak pernah ingin menyakitimu. Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Kalau begitu, ceritakan semuanya padaku, aku memohon. Dia menarik napas panjang, lalu mulai membuka kisah yang selama ini dia pendam.
tentang janji yang pernah dia buat pada Lera, tentang kesalahpahaman dan luka yang belum sembuh. Aku takut kehilangan kamu, Anne. Tapi aku juga takut masa laluku akan menghancurkan kita, katanya dengan suara serak. Aku memeluknya erat, merasakan getaran di dadaku. Kita akan lewati ini bersama. Aku percaya sama kamu. Namun, di balik kepercayaan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Pesan misterius itu hanyalah permulaan dari sebuah teka-teki yang jauh lebih besar. Dan aku tahu, rahasia yang akan terungkap nanti bisa mengubah segalanya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Malang, menciptakan irama yang menenangkan di atas genting rumah. Aku duduk di ruang keluarga, mengenakan kaftan sutra berwarna merah marun yang lembut menyentuh kulitku. Potongan kaftan yang longgar membiarkan bahuku terlihat samar, sementara belahan sisi memperlihatkan sekilas kulit kaki yang halus. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, dan kalung emas tipis yang melingkar di leherku berkilauan di bawah cahaya lampu temaram. Bayu masuk membawa payung basah, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans gelap yang membalut kakinya. Rambutnya masih basah dan berantakan, tapi matanya menyimpan ketegangan yang sulit disembunyikan. Anne, aku baru saja dapat telepon dari rumah sakit, katanya dengan suara berat. Aku menatapnya, jantungku berdegup kencang. Apalagi yang terjadi? Bayu menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Lera mengalami komplikasi lagi. Mereka butuh aku di sana secepatnya. Aku menggenggam tangannya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kamu harus pergi, Bayu. Aku tahu kamu nggak punya pilihan. Dia tersenyum pahit. Aku nggak mau ninggalin kamu juga. Kami duduk dalam keheningan, hanya suara hujan yang menemani. Tapi tiba-tiba ponselku bergetar, menampilkan pesan baru dari nomor misterius itu. Kamu pikir kamu sudah tahu segalanya? Tunggu sampai kamu melihat ini. Pesan itu berisi sebuah video singkat. Bayu dan Lera tampak sedang bertengkar hebat di sebuah kafe di Surabaya. Suara mereka naik dan wajah Bayu terlihat marah. Adegan itu berakhir dengan Lera meninggalkan tempat dengan wajah sedih. Aku menatap Bayu, matanya melebar melihat isi pesan itu. Ini? Kapan ini? Dia terdiam, lalu berkata, itu masa lalu yang aku coba lupakan. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Tanyaku, suaraku bergetar. Bayu menunduk, menyesali. Aku takut kamu nggak akan percaya aku. Aku menggenggam wajahnya, menatap mata yang penuh penyesalan. Cinta itu tentang kejujuran, Bayu. Kalau kita mau bertahan, kita harus terbuka. Dia mengangguk pelan. Aku janji mulai sekarang aku akan jujur sama kamu. Namun, bayangan keraguan tetap menyelimuti hatiku. Apakah Bayu benar-benar bisa melepaskan masa lalunya? Atau apakah rahasia yang lebih dalam masih tersembunyi? Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan masa depan kami yang penuh teka-teki dan bahaya yang mengintai di balik cinta yang kami miliki. Hari berikutnya, udara Malang terasa segar setelah hujan semalam. Aku mengenakan blus putih dengan lengan 3/4 yang dipadukan dengan rok midi hitam berbahan katun, memberikan kesan sederhana namun anggun. Sepatu flat coklat muda melengkapi penampilanku. Rambutku aku ikat setengah ke belakang dengan jepit kecil berhiaskan mutiara, memperlihatkan lekuk wajah yang lembut. Bayu duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja flanel merah tua yang sedikit terbuka di kerah, celana jeans biru gelap, dan sepatu sneakers hitam yang mulai usang. Matanya terlihat lelah, tapi ada tekad kuat yang terpancar. Kita harus bicara, Anne, katanya serius sambil menatapku. Aku mengangguk,
duduk di seberangnya dengan tangan terlipat di pangkuan. Aku sudah mencoba jujur tentang semua yang aku sembunyikan, Bayu memulai. Tapi ada satu hal yang belum aku berani ceritakan. Aku menahan napas, menunggu kelanjutan kata-katanya. Ternyata, ada seseorang yang gak mau aku bahagia. Dia mulai mengirim pesan ancaman ke aku dan kamu, Bayu melanjutkan dengan suara serak. Aku terkejut, mataku membelalak. Siapa dia? Bayu menggeleng lemah. Aku belum tahu pasti, tapi aku curiga itu ada kaitannya dengan masa laluku dan Lera. Aku meraih tangannya, memberi dukungan. Kita akan hadapi bersama, Bayu. Aku gak akan ninggalin kamu. Dia tersenyum tipis, tapi aku tahu hatinya masih berat. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan. Aku melangkah ke sana, dan di balik pintu berdiri seorang pria dengan wajah serius, mengenakan jaket hitam dan membawa koper kecil. Maaf, saya mencari Bayu, suaranya dalam dan tegas. Aku menatap Bayu, yang segera berdiri dan berjalan ke pintu. Wajahnya berubah tegang saat pria itu masuk dan mengulurkan tangan. Namaku Raffi, kata pria itu. Aku punya sesuatu yang harus kamu dengar. Aku merasakan udara tegang memenuhi ruangan. Apa yang akan terungkap? Siapa sebenarnya Raffi? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan kami yang sudah rapuh? Malam itu berakhir dengan pertanyaan yang menggantung, menanti jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, di ruang tamu rumah kami di Malang, suasana menjadi begitu tegang. Aku mengenakan blus hitam transparan dengan motif bunga halus yang memeluk tubuhku, dipadukan dengan celana panjang hitam yang sleek, menambah kesan misterius sekaligus elegan. Sepatu hak tinggi warna hitam terselip di bawah meja, sementara kalung mutiara kecil berkilauan di leherku. Rambutku tergerai lepas, sedikit bergelombang, menambah pesona yang tak bisa kupungkiri. Raffi, pria yang tiba-tiba muncul, berdiri tegap dengan jaket kulit hitam dan mata tajam yang menatap Bayu tanpa berkedip. Dia membuka koper kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Bayu, ini untukmu, katanya dengan suara berat, meletakkan amplop di meja. Bayu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada serangkaian foto dan beberapa dokumen yang membuat wajahnya berubah pucat. Apa ini? Tanyaku gemetar. Raffi menatapku lalu berkata pelan, ini bukti bahwa ada orang yang berusaha memisahkan kalian. Ada rahasia yang ingin disembunyikan, dan aku di sini untuk membantu. Bayu menatap Raffi dengan campuran marah dan bingung. Kenapa kamu melakukan ini? Raffi tersenyum tipis. Karena aku tahu kebenaran, dan aku nggak mau lihat kalian hancur karena kebohongan. Aku melihat Bayu membuka salah satu foto yang memperlihatkan dirinya tengah berbicara dengan seorang pria yang kami kenal sebagai teman lama. Tapi di foto itu, Bayu terlihat marah dan ada sesuatu yang diserahkan dari tangan pria itu. Ini, apa maksudnya? Bayu bertanya dengan suara penuh kegelisahan. Raffi menghela napas. Ada urusan lama yang belum selesai. Dan orang yang mengirimkan pesan ancaman itu bukan siapa-siapa selain orang itu. Aku merasakan jantungku berdetak cepat, napas sesak. Semua yang kami lalui, semua rahasia yang tersembunyi, kini mulai terbuka. Bayu memandangku, matanya penuh ketegasan. Anissa, aku janji, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Aku menggenggam tangannya erat, menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang dan penuh bahaya. Tapi ada satu hal yang pasti, cinta kami akan diuji hingga batas terakhir. Dan di balik semua rahasia dan misteri itu, aku tahu satu hal, kisah kami belum berakhir. Ini baru permulaan.